Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Fikri di channel Karam Misteri. Oke, di sini gua udah bareng teman gua nih. Siapa namanya, Bang? Alif. Bang Alif. Jadi Bang Alif tuh gua sengaja undang buat kepoin cerita mistis dia pas dia lagi nanjak ke gunung mana, Bang? Ciorai. Gunung Ciorai. Pengen tahu gimana ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu channel gua Karam Misteri biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke? Pas sudah gak sabar kan? Kita langsung aja. Gimana nih Bang nih awalnya? Oke, jadi di sini gue mau ceritain pengalaman gue pribadi yang menurut gue ada sedikit hal-hal mistis gitu. Jadi gue berangkat dari rumah itu jam 6, pas banget maghrib. Nah, gue itu berlima, gue, Kondil, Senja, Buyut, sama Uson. Pas maghrib gue langsung berangkat. Singkat cerita, gue sampai di pertengahan jalan. Itu lu berangkat motor atau mobil Bang? Gue kebetulan motor. Motor. Nah, sampai di pertengahan jalan itu gue kan kayak ngelewatin penghijauan gitu, kayak penghijauan. Gue kayak di pertengahan hutan gitu. Jadi kayak ada jalur aspal cuma khusus motor. Di situ sama sekali nggak ada penerang lampu sama sekali. Gak ada perkampungan gitu Bang, jalan aja. Sebenarnya ada, cuma masih di depannya. Jadi waktu gue jalan terus di depan baru gue nemu kampung. Iya. Tapi kampungnya itu kayak kampung-kampung lama gitu, kampung-kampung ya udah tua gitu. Jadi kayak desa lama. ya desa gitu. lama gitu. Tapi Rumahnya masih ini. kayak dari kayu-kayu gitu, bilik gitu loh. Sampai gue ngelewatin hutan lagi kan di situ pegunungan gitu, jadi gue ngelewatin penghijauan. Gue itu benar-benar gak nemuin sama sekali penerang lampu lah, cuma ada senter dari motor aja. Nah, di pertengahan jalan, karena jalan juga jelek ya jalannya, jadi kayak kerikil gitu, kerikil batu karang gitu. Nah, di pertengahan jalan itu gue sempat berhenti karena salah satu motor tim gue ada yang jatuh. Ya, karena tim gue ada yang jatuh, jadi gue mutusin buat istirahat dulu di situ. Gue di situ langsung istirahat, kita ngopi-ngopi dulu sambil istirahat gitu. Di situ gue udah mulai ngerasa kayak sedikit merinding gitu. Soalnya kan tempat gue istirahat itu di tengah-tengah hutan banget. Jadi semuanya itu kayak pepohonan gede-gede gitu, pohonan penghijauan kayak gitulah, pokoknya gede-gede. Nah itu perjalanan dari rumah lu ke base camp Gunung Ciorai itu berapa jam Bang? Kira-kira berapa jam ya? 4 jam lah ada. 4 jam? Iya. Main juga ya? Iya, soalnya kan jalannya juga jelek, jadi ada jalan-jalan jadi kerikil hambatan gitu ya? Iya, hambatan. Terus? Nah, setelah itu gue di situ gue waktu istirahat gue kayak penglihatan gue tuh kayak masuk halusinasi gitu. Gue lihat kemana aja jadi kayak ada yang gerak gitu, kayak ada yang mantap. Gue di situ udah mulai merinding. Akhirnya gue mutusin, gue bilang sama teman gue, ya udah ayo, kata gue, lanjut aja, jangan di sini karena ini kan di tempat gue istirahat nggak ada sama sekali penerang ya. Iya. Jadi gelap di situ. Mungkin jauh juga dari perkampungan gitu Iya. ya. Jadi gue bilang sama temen gue buat ngelanjutin. Akhirnya gue lanjut karena kan jalannya itu sama sekali nggak ada yang bagus. Jadi kedepannya tuh jalan tuh lurus, cuma nggak ada yang bagus lagi. Akhirnya itu jalan buat ke base camp Ciorai itu hanya jalan itu satu atau masih ada jalan lain walaupun muter gitu yang lebih bagus atau gimana gitu? oh, kalau jalan pintas ya yang lain gitu biar cepet. Karena gue pemula ke situ, jadi gue belum tahu karena gue diarahinnya cuma lewat situ. Jadi yang jalan bagus itu cuma yang pertama gue lewatin sebelum kampung. Nah, singkat cerita, gue lanjut, itu asli sama sekali nggak ada penerang banget. Jadi gue benar-benar posisi di tengah hutan, gelap banget. Dan gue ngelewatin jalannya itu kayak nanjak, ada tanjakan. Jadi gue nanjak,
gua yang dibonceng itu turun, gua pada turun, gua nanjak karena capek juga, tanjakannya jauh. Akhirnya gua di pertengahan tanjakan itu gue istirahat lagi karena nggak kuat. Nah, waktu di istirahat itu waktu gue lagi pada istirahat, gue tuh kayak ngelihat di satu pohon ada kayak sosok perempuan, cuma hitam semua, cuma rambutnya kelihatan kayak rambut perempuan. Jadi itu bang, pohon-pohon itu kayak hutan pohon-pohon cuman kayak pohon biasa atau pohon-pohon tua gede gitu gimana tuh? Pohon biasa sih, kayak pohon semacam pohon pinus, cuma bukan pinus, cuma ya sebentuk kayak pinus lah, Cuma gitu. pada besar gitu. Iya. Jadi di situ gua ngelihat suasana juga karena nggak ada penerang, jadi gua ke bawah suasana. Dari situ gua ngelihat perempuan itu, gua diam aja, gua nunduk, karena kalau sampai gua bilang sama teman-teman gua takutnya nambah suasananya jadi makin tegang gitu kalau sampai teman-teman gua juga tahu. Jadi lu sebisa mungkin buat nutupin Iya. itu yang lu lihat itu. Nah, setelah itu gua nanjak sedikit lagi, itu gua udah mau sampai di warung peristirahatan, tempat naruh bisa disebut penitipan kayak motor gitu, penitipan motor. Gue sampai situ, gue istirahat dulu. Kita di situ ngampar ini lagi, tiket lagi, kata gue yang mau ngopi-ngopi. Jadi gue di situ istirahat sambil ngopi, istirahat pokoknya. Dan di situ gue diskusi lagi sama teman gue, buat mutusin mau lanjut atau besok pagi aja kita lanjut, kata gue gitu. Tapi itu pas lu istirahat itu bang jam berapa kira-kira bang? Itu gue istirahat jam setengah 10 malam. Udah jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam gue udah sampai warung situ, dan kebetulan warungnya sebenarnya udah tutup, cuma karena di situ cuma ada satu rumah yang punya warung itu doang. Jadi gue terpaksa nyoba buat bangunin yang punya rumah. Mungkin kayak buat beli logistik atau Iya. apa gitu bang? Jadi gue di situ sambil nitip motor sambil beli juga logistik ke dia, karena gue sama sekali airnya nggak cukup yang gue bawa. Nah dari situ gue diskusi, udah selesai ngopi, udah mendingan, akhirnya gue diskusi, teman gue mutusin buat ngajak langsung turun malam itu juga. Itu udah mulai jam 10:30 gue mulai maksudnya kan itu kan gue penitipan motor kan di atas tanjakan. Nah tempat tujuan gue itu kan ngelewatin yang tanjakan itu, jadi gue posisi turun lagi. Akhirnya gue habis naik motor, gue turun lagi buat mutusin anak-anak minta buat lanjut. Mulai gue masuk ke jalurnya. Nah singkat cerita, belum di sepertengahan jalur sih sebenarnya, baru sedikit. Di situ gue udah, teman-teman gue juga udah mulai ngerasain suasananya yang beda gitu. Soalnya kan itu posisi malam Jumat, gue posisi berangkat malam Jumat. Ya, tapi itu teman-teman lu pas ngerasain itu ada yang bilang nggak kalau kayak dia nyium bau apa atau ngeliat sosok apa? Nah gitu? di situ teman gue emang ada si Senja. Jadi dia kayak nyium harum aroma melati gitu, aroma bunga melati. Dan dia bilang sama gue kayak nyium aroma bunga melati kayak tadi gitu. Akhirnya karena kan jalur itu benar-benar itu asli jalur kayak bisa disebut serem, memang serem. Jadi gue di tengah-tengah hutan banget gitu, jauh dari pemukiman warga, gue udah jauh banget. Tapi itu nggak, yang selain lu nggak ada pendaki lain gitu atau siapa gitu? Nggak ada di situ. Emang gunung itu, Gunung Ciora itu belum terkenal banget, jadi baru gua di situ. Jadi masih sepi gitu. Iya belum masih banyak sepi, yang tahu belum gitu, terkenal gitu. Jadi langsung gua, singkat cerita, teman gua habis bilang itu, akhirnya gua bilang sama dia, jangan dulu bilang ke yang lain selain kita berdua yang tahu, kata gua gitu. Akhirnya singkat cerita gua jalan lagi, udah sampai di pertengahan jalan, karena kan gelap di situ ya. Jadi gue cuma penerang itu, gue cuma HP, penerang di situ jalur gak kelihatan. Gue bikin jalur sendiri sama teman gue bikin jalur. Jadi gue ngelewatin jalurnya itu, bikin jalur kayak
turunan, gue bikin cuma ada jalur itu doang, jadi posisi mau gak mau gue harus turun. Oh jadi si yang pas lo lagi dek itu si jalur gunung itu tuh emang belum paten jalur khusus itu. Ya jadi karena mungkin nggak banyak orang ke situ, jadi jalur juga udah tutup lagi. sama ini. Nah, akhirnya gue buka jalur sama kawan gue. Nah pas banget kawan gue yang paling depan itu si Uson lagi megang air kan dia ya. Dia sambil bawa tas paling depan, dia ditaruh mimpin paling depan, dia megang air. Gue ngelewatin satu kayak jembatan, tapi jembatannya dari kayu gitu, dari kayu. Nah Panjang di ya? panjang. Jadi kebetulan di pinggir jembatan itu kayak ada pohon bambu, kayak ada pohon bambu, dan bawahnya itu jembatannya kayak solokan air gitu, dan air yang di bawah si Uson itu jatuh ke bawah, dan mau gak mau temen gue harus ngambil, dan akhirnya dia ngambil dulu, gue tungguin, gue Tapi jalan itu lagi. alirannya enggak, aliran Sloven itu air tuh enggak ngalir atau gimana bang, atau alirannya rendah atau gimana? Nah kebetulan di situ itu posisinya lagi sedikit mau kemarau, jadi airnya udah mau surut gitu. surut. Akhirnya singkat cerita gue lanjut, nggak jauh dari pohon bambu itu, gue ngelewatin jembatan itu. Temen gue bilang lagi, si Uson ini yang tadi dia ngambil posisi ngambil air ke bawah Ya. dia bilang katanya, Lip, kok di sini auranya jadi dingin ya, yang tadi perasaan di pohon bambu kayak panas, cuma pas jalan lagi berubah langsung dingin, kayak dingin, gak ada aura panas lagi. Emang sih gue juga ngerasain di pohon bambu itu pas gue nungguin dia lagi ngambil aqua jatuh itu, auranya tuh kayak bikin gerah gitu, bikin gerah kita. Jadi nah pas gue ngelewatin jembatan itu kenapa jadi dingin, akhirnya gue positif aja, gue langsung lanjut, gak mau mikir apa-apa, gak mau ambil resiko juga, gue langsung gue lanjut. Dipimpin lagi sama si Uson paling depan, gue paling belakang, karena posisi udah suasananya udah mulai beda, makin ke dalam kan, jalurnya itu hampir ada berapa jam ya ke titik yang gue tuju, itu ada hampir 2 jam lah jalan. Di situ gue langsung suasananya udah mulai beda, gue bilang sama kawan-kawan gue suruh nyalain kayak add kursi gitu biar nggak panik, karena kan suasananya udah mulai beda, karena itu malam Jumat juga, gue mikirnya takut ada apa-apa gitu. Musik-musik religi lah gitu Iya. ya buat menangin ini. Jadi sambil jalan, kawan gue sambil dengerin itu biar nggak terlalu panik suasana. Dan akhirnya si Uson ini waktu udah mau sedikit lagi di penghujung tujuan, dia malah mau kayak ada yang ngegerakin dia, katanya jalannya lurus, padahal setahu gue jalannya itu belok. Jadi dia udah nerobos sendiri. Jadi posisi gue adalah 3 meteran sama dia, dan di depan gue ini kawan gue, dan kata gue itu panggil Susun mau kemana, kata gue. Tapi dia udah, kalau nggak gue panggil ya dia nerobos terus ke tempat itu, soalnya kan. Tapi itu yang dia terobos itu kayak tanah lapang atau semak belukar gitu bang, gimana gitu? Jadi jalannya sih kayak jalan setapak tapi banyak kayak semak belukar gitu. Iya. Dan di situ kayak hutan-hutan mirip hutan, bisa disebut kayak hutan pohon kopi gitu, gue. Tapi itu yang kata lo aturan si jalur itu belok, si Uson tuh yang namanya Uson itu malah lurus. Nah itu maksudnya jalur yang benar itu emang kelihatan persis seperti jalur umum atau emangnya kayak udah agak ketutup gitu, jadi mungkin si Uson kayak mikir mungkin di sini gitu, atau emangnya ada gimana gitu? Jadi kalau menurut pandangan dia sih, pas gue tanya kenapa lu tadi, kata gue kenapa lu tadi mau lurus, kata gue gitu. Dia bilang sih gue kayak diarahin ke arah sana, ke arah lurus, nggak belok, padahal setahu gue jalan itu jalurnya langsung belok. Tapi kata dia gue aura gue kayak ada yang ngarahin buat lurus gitu, kata dia gitu. Akhirnya gue sama teman gue juga diingetin jalannya bukan ke situ, sini. Akhirnya dia lari balik lagi karena takut. Nah di situ kan gelap banget, asli itu gelap banget. Dan akhirnya gue masuk lagi kayak ke hutan gitu. Itu asli hutan itu
apa ya, kayak nggak ada jalur lagi gitu. Jadi kayak jalurnya tuh jalur bikin sendiri. Akhirnya gue nerabas aja, laulah lah kata gue teh, beraniin aja. Akhirnya sambil nyenterin jalan, gue taruh lagi si Uson di depan. Akhirnya gue bikin jalan sama dia. Nah di situ pas banget di hutan itu gue kayak ngelihat perempuan itu lagi yang tadi lu lihat di yang tadi gue lihat waktu di atas pohon. Itu dia kayak posisi gue kan di situ kan banyak turunan ya jalurnya. Posisi gue turun lagi sama Uson. Nah pas gue turun itu perempuan kayak ada di bawah gitu, kayak ada di bawah. Dan gue pertama ragu mau jalan gitu, mau jalannya juga gue ragu sama anak-anak. Gue di situ akhirnya gue bilang sama Senja, kata gue kayak ngeliat perempuan itu tadi, kata gue ragu mau turun. Pertama gue hampir ngelarang Uson tuh buka jalur ke bawah gitu karena kan itu turunan. Kata gue kalau bisa kita cari jalur lain, karena kan gue penglihatan gue kayak ngelihat perempuan itu ada di bawah gitu. Gue takutnya ada apa-apa di teman-teman gue gitu. ya maksudnya tuh dia ada di bawah, maksudnya dia tepat pinggir jalur atau dia kayak di pohon lagi gitu atau gimana? Dia itu kayak jadi gimana ya, jalurnya itu turunan, jalur itu turunan, jadi cuma ada jalan setapak dan pinggir-pinggirnya itu kayak jurang gitu, bahaya, sedikit bahaya kalau sampai jatuh itu bahaya. Nah dia itu kayak ada di bawah jurang itu, jadi jurangnya emang di bawah jurang itu kayak ada jalur lagi, cuma kan cukup tinggi dari posisi gua ke bawah itu, jadi dia ada di bawah. Akhirnya gua kata Uson udah nggak apa-apa lah sini aja, beraniin kata Uson gitu. Karena gue kan pertama nggak beraninya karena takut kenapa-napa jalurnya kan, karena serem juga. Akhirnya gue turun, maksain lah gue, kata gue ya udah ayo. Akhirnya gue turun maksain laut situ. Akhirnya gue